Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di medsos sedang ramai-ramainya, ya. Ada yang membahas tentang Allah yang kuat dan Allah yang lemah. Lucunya, yang membahas adalah para pendeta yang bukan penyembah Yesus. Biasa mereka adalah penyembah Tritunggal. Kan kalau mereka membahas kan aneh gitu ya. Hebohnya, hanya ributnya aja tuh. Ya, tujuannya supaya dapat jam penayangan. Tahu dong maksudnya. Mereka kan senang begitu. Ini kan kadang-kadang mereka ciptakan sesuatu yang sesuatu yang dapat menjadi bahan berita yang heboh gitu, sehingga banyak yang menonton, ya kan? Ya kalau tidak ada ya mereka ciptakan. Tetapi kalau ada ya itu yang mereka blow up yang mereka ledakan gitu, ya kan? Sehingga kita melihat bahwa ulasan-ulasan dari para pendeta Tritunggal ini benar-benar sesuatu yang hanya sebagai tontonan yang menghabiskan emosi gitu, ya kan? Tapi tidak memecahkan akar permasalahannya, begitu. Jelaslah Allah yang Maha Kuat itu adalah Allah yang di Alkitab, yang membentangkan langit seorang diri. Ini kan? Saya bacakan ayatnya, ya. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Itu jelas. Menghamparkan langit, membentangkan bumi. Maksudnya yang membentangkan langit, menghamparkan bumi. Mana ada Allah yang lemah yang bisa membentangkan langit itu? Kalau bukan dia Allah yang Maha Kuat, seorang diri lagi, dia tidak perlu bantuan. Mau lagi ayatnya, Yesaya 1 ayat 24. Ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, ya. Tuhan semesta alam, ya, yang Maha Kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Jelas dikatakan Allah Maha Kuat. Itu Allah yang ada di Alkitab. Jadi kalau mereka mulai membahas dari sudut ini, sudut itu, pakai dong ayat-ayat Alkitab, ya kan? Jangan mendirikan kebenaran sendiri, gitu. Dengan tafsir-tafsir. Kan doanya gini, waktu doa mengusir setan, ya kan? Ini doa orang karismatik nih.
dalam nama Yesus. Kan ini. Aku ikat. Setannya diikat kan. Aku patahkan. Udah diikat dipatahin. Rohnya dipatah atau gimana, nggak tahu di gua itu. Aku hancurkan. Udah diikat, dipatah, dihancurin. Dan aku tolak ke dasar jurang yang paling dalam. Perhatikan. Di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Dalam kuasa apa? Dalam nama Yesus Kristus. Iya kan? Jadi nggak usah muter-muter lah. Pakai aja ya itu. Dalam Keluaran Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ya. Ayat 12. Saya bacakan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu Allah di Alkitab, bukan Allah Tritunggal. Giliran doa aja pakai Allah di Alkitab. Giliran terima kasih aja. Terima kasih Bapak. Ya kan? Allah Alkitab Allah yang Maha Kuat. Sebab itu saya tidak tertarik tuh ikut membahas masalah-masalah itu. Karena hanya hebohnya aja, berisiknya aja. Dan tidak pernah mereka menyelesaikan masalah. Itu bukti. Karena mereka tidak mengenal Allah yang di Alkitab. Mereka hanya mengenal Allah ciptaan si Tertullianus yang tidak ada di Alkitab. Itu loh masalahnya. Jadi ini para pendeta Tritunggal yang memposisikan diri sebagai apologet. Udahlah, bertobatlah. Kalian tuh bukan orang Kristen, bukan pemuka agama Kristen, bukan. Karena kalian penyembah Tritunggal. Gitu. Kalian tidak mengenal Allah yang ada di Alkitab. Yang kalian kenal adalah Allah ciptaannya si Tertullianus. Iya kan? Iya dong. Kalian harus mengakui itu. Nih, waktu Yesus ya ditanya hukum yang terutama, ya, dia tidak mengatakan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tidak. Waktu Yesus ditanya hukum yang terutama, dia terlebih dahulu memperkenalkan. Ini hukum yang terutama ya. Dia terlebih dulu memperkenalkan siapa Allah itu. Ya, dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah, hai orang Israel. Ini hukum yang terutama. Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Dia memperkenalkan dulu siapa Tuhan Allah itu yang sebenarnya. Sebab tidak mungkin orang dapat mengasihi Tuhan Allah ya dengan segenap hati, bahkan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatannya kalau dia tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Tidak mungkin. Sebab itu Yesus terlebih dahulu memperkenalkan, ini loh, ini Tuhan. Ya, Tuhan Allah ya. Bahwa Tuhan Allah kita. Itu. Bahwa Tuhan itu Esa. Ya. Berarti Allah Esa. Jangan dipisahkan Tuhan dari Allah. Amin. Nah,
setelah orang mengenal ya, siapa Tuhan Allah yang sebenarnya yang ada di Alkitab itu, baru mereka dapat mengasihi. Jangan dibolak-balik. Nah, para penganut Tritunggal ini kan tidak mengerti, tidak mengenal. Ya, tapi kan kami kan di pinggir jalan tuh, pinggir jalan. Kami kan mendoakan orang sakit. Orang sakit bukti sembuh. Pertanyaannya, kalian berdoa dalam nama apa? Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Nah, itu. Di situ. Nama Yesus nama yang berkuasa. Kalau kalian penyembah Tritunggal, ya kan harus berdoa di dalam nama Tritunggal, bukan dalam nama Yesus. Iya dong. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Segala setan lari. Iya, segala penyakit langsung lenyap. Tubuh yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Kalian memakai dalam nama Yesus. Memang terbukti nama Yesus nama yang berkuasa. Tetapi saat itu ya, kalian akan dibiarkan saja memakai nama Yesus. Pada akhirnya Yesus akan berkata, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau dari hadapanku. Lalu kalian berteriak, oh Yesus, saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah mengusir setan demi namamu. Yesus akan katakan apa? Nyala, aku tidak mengenal engkau. Pada saat ini Yesus akan berkata seperti itu. Karena memang kalian tidak tercatat di dalam kitab kehidupannya. Kalian kan penyembah Tritunggal. Iya kan? Nah, semuanya itu nanti akan diperhitungkan. Kalian mempertunjukkan mujizat di pinggir jalan. Tapi kan kalian pakai nama Yesus, bukan nama Tritunggal. Pakai dong nama Allah kalian itu. Atau kalian kan kalian suka katakan apa? Tiga pribadi yang berbeda dalam satu Allah. Pakai dong. Oh, di dalam nama Bapa. Begitu. Atau oh, di dalam nama anak saya usir setan. Ya dong. Kenapa kalian pakai nama Yesus? Yang tidak kalian sembah, yang tidak kalian jadikan dia satu-satunya Allah. Ya kan? Makanya bertobat. Kalian itu bukan mewakili orang Kristen. Kalian itu bukan pemuka agama Kristen. Tidak. Pada akhirnya kalian akan ditolak oleh Yesus. Enyahlah engkau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Sebab itu, jika kalian ya, para pendeta Tritunggal ini ya, mendengar apa yang saya sampaikan, kalian renungkan dan bertobatlah. Bertobatlah. Kalian cari di Alkitab. Tidak ada Allah Tritunggal. Yang ada Allah Esa. Wahyu 1 ayat 8. Dia Yesus. Kalian mau singkirkan. Dengan lalu kalian ganti dengan Tritunggal. Ya gantilah. Karena kalianlah ya. Kalian tuh makanya kekristenan dihujat-hujat. Ya kan? Kalian heboh. Jangan kalian pemuka agama Kristen. Wah, apologet. Saya ingin katakan begini ya. Seorang penginjil, ya, penginjil itu pemberita Injil. Pemberita Injil itu bukan pemberita buku. Injil itu bukan buku ya. Injil itu adalah Kristus.
Markus 1 ayat 1. Injil itu adalah Yesus. Ya. Seorang pemberita ya, itu ya, dia tidak akan pernah ya mengorek-ngorek ya kesalahan ya, atau mengorek-ngorek dari kitab-kitab agama orang lain. Nggak akan pernah. Kalian cari aja Alkitab. Tetapi dia fokus memberitakan tentang Yesus. Itu pemberita Injil. Nah, kalau saya ya, jelas saya tidak akan pernah mengorek-ngorek dari kitab-kitab agama lain. Untuk apa? Saya pemberita Injil. Lalu timbul pertanyaan, kenapa saya selalu mengkantar akan para pendeta Tritunggal? Jelas, saya meluruskan ya, apa yang dibengkokkan oleh para pendeta Tritunggal. Karena para pendeta Tritunggal ini bukan orang Kristen, mereka adalah penyembah Tritunggal, gitu. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi mereka mengaku orang Kristen. Inilah yang saya luruskan dengan cara-cara saya, dengan cara-cara guyonan, dengan cara-cara yang terus terang, gitu. Jadi saya meluruskan apa yang bengkok, apa yang dibengkokkan oleh para pendeta Tritunggal, dengan meluruskannya dengan ayat-ayat Alkitab, begitu. Supaya apa? Supaya orang-orang mengerti bahwa Tritunggal, Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Yang membuatnya pun namanya tidak tercantum di Alkitab. Aneh ini. Saya betul-betul aneh loh. Ya. Aneh dengan para pendeta Tritunggal ini. Ya. Saya berulang kali mengatakan ya, ini pikirannya ada di mana gitu ya. Kenapa saya bertanya aneh? Mereka kan belajar ya, kaum intelek tuh kaum terpelajar ya. Mereka belajar ya, tetapi apa ya? Mereka mencoba memasukkan ya, sesuatu yang tidak ada ya, macam Tertullianus ya, pengajarannya doktrin Tritunggal itu mereka pelajari ya, lalu mereka paksakan masuk ke Alkitab gitu. Jadi memahami Alkitab dari sudut pandang teologi yang tidak ada di Alkitab. Itu otaknya di mana ya? Saya betul-betul bingung tuh. Cobalah memahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab. Apa yang Allah katakan, itu yang harus didengar. Itu yang harus diikuti. Betul-betul saya itu tidak mengerti loh. Tidak habis pikir ya. Dan juga saya rasa Bapak Ibu juga akhirnya mengerti sekarang kan. Kalau dulu mereka berbicara mengenai Tritunggal, nah kita ikut terlibat di situ. Tetapi begitu kita menarik diri, kita melihat apa itu Tritunggal dan siapa penciptanya, nah kita terheran-heran. Sesuatu yang tidak ada di Alkitab itu diolah seakan-akan ada di Alkitab. Mereka mengejar gelar. Semakin gelarnya berderet-deret, semakin jauh mereka tersesat. Allah dibilang pribadi lah, Allah dibilang oknum lah, Allah dikatakan 3 pribadi yang berbeda dalam satu Allah. Tidak ada. Allah Esa, Tuhan itu Allah. Apalagi? Maka saya katakan ini, saya terus terang ini otaknya di mana ya? Si Tertullianus yang bukan nabi, bukan rasul, kok dipercaya gitu loh. Lalu tulisannya itu, ya, doktrinnya itu dipaksakan kepada Alkitab. Aneh, itu aneh loh. Coba tanya tuh sama para pendeta Tritunggal ya, Bapak Ibu tanya itu.
Ada gak tertulis di Alkitab? Ada gak itu doktrinnya itu? Ya? Di Alkitab. Kalau orangnya tidak ada di Alkitab, apalagi tulisannya, kenapa harus diakui? Makanya berapa kali saya bilang ini kehebohan-kehebohan yang ada di media sosial ini bukan oleh para pendeta penyembah Yesus. Bukan. Keramaiannya ini ditimbulkan oleh para penganut Tritunggal yang bukan orang Kristen, penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus yang tidak ada di Alkitab. Sehingga itu heboh gitu. Nah, ini kehebohannya inilah yang ditanggapi, yang diambil kesempatan untuk mendapatkan jam tayang. Ya kan? Itu. Jadi jangan mau terpengaruh. Ya. Bapak Ibu sekalian, kembali baca Alkitab. Sembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Shalom.